Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 18. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Bapa, hari ini Engkau bicara sangat mendalam mengenai tentang manifestasi ilahi di dunia. Bagaimana kesaksian mengenal tentang Allah. Dan biarlah sekiranya Engkau bicara dan urapi lidah bibir hamba-Mu, agar ketegasan yang Kau berikan itu menyentuh hati kami, dan kami tidak menjadi pemberontak saat kami diberi pengertian, saat kami ditegur, saat kami Tuhan dikatai. Karena kami tahu bahwa penguasa dunia, roh-roh yang tidak baik, menyerang setiap anak-anak Tuhan. Sehingga kami bisa kecewa, kami bisa amarah, kami juga bisa berontak atau meninggalkan kumpulan-Mu. Tuhan, ampuni kami. Sekiranya pembicaraan ini Engkau yang berfirman, bukan kehendak hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Tunggal, Allah yang hidup, maka para malaikat-Mu Mikael, malaikat Gabriel, malaikat penerang, malaikat keluarga, menjagai tempat ini atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Di kemuliaan Tuhan, saudara. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini firman-Nya sangat mengenai tentang manifestasi ilahi di dunia. Saudara,
Mengapa kita bicara mengenai itu? Karena ini adalah akhir dari keputusan. Dan kita tahu bahwa rancangan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, di dalam Yohanes ayat masnya, pasal 1 ayat 14, begini bunyi firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Amin. Saudara, apa arti ayat Yohanes 1 ayat 14? Mari kita perhatikan bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus tahu bagaimana kesaksian mengenai tentang pengenalan kita dengan Allah, saudara. Allah pada mulanya adalah Allah yang tinggal di surga, dan Allah mengatasi seluruh jagat raya ini. Tetapi dengan keadaan yang tidak memungkinkan, saudara, karena di sini katakan bahwa Musa memakai hukum Taurat. Tapi Tuhan Allah atau Allah Bapa memperlengkapinya. Turunlah Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, memperlengkapi, saudara. Jadi bukan menghapus, saudara, memperlengkapi 10 perintah Allah, yaitu dengan kasih dan pengampunan. Kemudian setelah Yesus mati di kayu salib, maka turunlah yang namanya Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus di dalam hidup kita. Dan Roh Kuduslah yang paling dekat dengan hidup kita. Teguran-teguran homatesim, dia akan mengingatkan kita. Olehim, karena Yesus selalu mendoakan kita dalam pelataran Tuhan. Mari kita akan perhatikan baik-baik di sini, saudara, bahwa kehidupan kita sebagai orang pilihan Allah, kita tidak boleh sembarangan untuk hanya asal percaya saja, saudara. Tapi kita akan perhatikan baik-baik ayat demi ayat. Firman ini adalah kekuatan bagi saya dan saudara. Karena Tuhan ingin kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya, sesuai dengan kemauan Tuhan di tengah-tengah kita. Kunci dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan harus mengenal roh yang namanya roh kebijaksanaan yang dari surga diberikan kepada kita. Maka itu kita harus belajar untuk rendah hati, mengakui bahwa Tuhan di atas segala perkaramu. Paham, saudara? Jadi kalau kita mau mengenal kepribadian Tuhan, kita mau diurapi rumahnya, kita mau begini, kita mau begitu, yang utama adalah kuncinya adalah kita harus mengenal roh kebijaksanaan, yaitu rendahkan hatimu, mengakui bahwa Tuhan di atas masalahmu. Amin. Jadi boleh kita mengeluh? Harusnya tidak boleh, tetapi namanya manusia, saudara. Saya juga mengeluh, ya. Capek, ya, begini begitu, tapi Tuhan tegur saya dengan firman ini. Mulai hari ini, saudara, dengarkan baik-baik firmannya. Mulai hari ini kita harus belajar, kalau kita mau supaya roh bijaksana itu tinggal dalam hidup kita, sehingga kita punya hikmatnya Tuhan, kita harus belajar menyenangkan hati Tuhan. Apa? Menyenangkan hati Tuhan. Kita harus belajar untuk berbakti yang benar dan sungguh-sungguh mengenal bagaimana cara Tuhan atau Tuhan mengajari kita arti sesungguhnya untuk berbakti. Jadi saudara, nama orang berbakti itu tidak hanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu saya. Soboy di gereja, ya. Pelayanan sudah, semua sudah, tapi saya kurang kuat ketika ada masalah badai menghadang kita. Makanya Tuhan berkata, Tuhan ingin kamu menyenangkan hatinya. Bah itu kamu bicara tentang tempat yang tidak enak, kamu bicara tentang pimpin pujian yang tidak semangat, atau juga dengan keadaan darurat kamu sudah kecapean, kamu mulai emosi tingkat tinggi, bicara sembarangan, bicara kelambatan, kecepatan, itu semua tidak masuk di buku Tuhan. Perhatikan baik-baik. Jadi kalau kita mau, jangan kita mengata-ngatai, ini pimpinan berputar-putar,
ini, itu, semuanya itu memang ada aturannya, baguslah. Tetapi yang terpenting adalah kita tidak boleh melanggar aturan-aturan untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan tidak peduli apa yang kamu katakan. Satu perkara yang harus kamu tahu, yang kamu harus tahu caranya. Hari ini kamu datang di ibadah. Hari ini aku datang di dalam tempat doa. Hari ini aku datang dalam mezbahmu dengan melipat tangan di rumah. Benar-benar kamu ingin bertemu dengan Tuhan. Di saat posisi kamu maha binajiskan, baik itu di tempat dimanapun kamu berada, itu harus dicatat, saudara. Mengapa? Karena Tuhan ingin supaya kita sadari bahwa kebiasaan kita untuk datang pada Tuhan karena kita perlu. Kenapa? Karena apa? Karena kita perlu. Bukan kita datang pada Tuhan untuk mencari dan beribadah padanya. Sama dengan satu pujian, saudara. Satu ketika ada satu kesaksian, saudara ya. Saya tidak kenal orang ini. Dia ada di luar. Ya. Lalu saya bilang bahwa di dalam perutnya banyak anggur. Saya tidak tahu itu anggur apa. Tapi orang ini nggak percaya. Akhirnya dia cek ke dokter, ternyata dia punya kanker atau apa gitu, yang berupa seperti anggur. Terus saya berdoa sama Tuhan, berserah apa yang saya lakukan. Tuhan bicara bahwa harus dibersihkan. Apa ini? Kalau saya mikir secara logika, aku bukan dokter. Tapi aku percaya bahwa Tuhan pasti tolong dan sembuhkan orang itu. Itu saya yang punya iman. Tapi bagaimana yang sakit? Tuhan tanya, cukupkah ibadah dengan aku? Dia mau ketemu aku, apa ketemu dengan kamu sebagai hamba? Ya pastinya ketemu sama Tuhan lah. Betul loh, saya kan jawabnya gitu. Lihat aja nanti katanya. Hanya saya dipanggil. Begitu dipanggil, pertama ketemu di bandara, dia langsung peluk, hebat kamu, hebat. Kamu jitu, baru kali ini aku melihat hamba Tuhan bisa melihat seluruh organ tubuh manusia. Gitu. Saya kaget. Saya ingat pesan Tuhan, belum tentu orang itu percaya aku. Bagaimana ibadahnya? Percaya enggak sama aku? Ada enggak ibadah dengan aku? Ibadah itu artinya apa, saudara? Bukan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu ada kewajiban. Yang Tuhan katakan ibadah itu adalah pertemuan dengan Tuhan. Pernah enggak? Enggak pernah. Akhirnya saya bilang, jangan bilang gitu. Itu namanya mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi kenyataannya. Nah, kalau kenyataan, secara logika, saya senang dipuji. Tapi secara roh, saya hancur iman saya. Kenapa? Karena saya mengandalkan pribadi saya. Kalau bukan karena Tuhan, saya tidak akan tahu. Jadi kalau bukan karena karunia Tuhan, saya juga tidak mengerti kalau rumahmu ada setannya. Kalau bukan karena pimpinan Tuhan, saya juga tidak tahu bahwa di tempatmu ada sumur, ada apa. Makanya saya bilang, kalau kita konseling, dengarkan baik-baik, tepat waktu walaupun saya terlambat. Jangan nanti ikut-ikut terlambat, terus nanti ditolak, jangan kecewa. Satu. Kedua, saat saya konseling, roh saya keluar di tempat Anda semua. Jadi kalau saudara heboh sendiri, saya bingung, saudara. Jangankan di tempat ini, kita keluar, saudara, naik mobil ini, jalan mobilnya, orang lalu lalang, itu aja sudah kelihatan. Hidup mereka begini, sing sana begitu, sing situ begitu. Wah, ibu sakti, bukan sakti, itu karunia. Tuhan berikan pada saya, itu adalah tanggung jawab saya untuk memberitakan kabar kebenaran itu. Itu tanggung jawab. Tapi bukan berarti semua tak sembuh, no. Bukan. Jadi ada hal yang harus kamu ingat. Ketika kamu konseling, kamu tidak bisa main-main lagi sama Tuhan. Karena Tuhan yang bicara di tengah-tengah. Dengar itu. Dan kamu jangan nganggap bahwa ini cocok atau tidak cocok. Tuhan akan sedih
Dan dia akan tahu bahwa kamu tidak ibadah dengannya, tapi ibadah dengan Bu Titik. Saya manusia, sama dengan Anda. Jadi saudara harus paham betul bahwa kalau kamu mencintai Tuhan, berarti kamu harus menghadap Tuhan, kamu duduk diam dan manis, menunggu giliran, dan kamu berdoa. Itu yang benar. Tuhan sampai pesenin nanti lewat Bu Titik, sampai lidah bibirnya, Tuhan pakai dia, kan gitu. Jadi saya berharap pada Senin yang depan, saya mohon saudara berdoa supaya konselingmu itu mantap. Amin. Supaya semua jawaban itu ada, karena saudara menghargai Tuhan dan mencari Tuhan. Amin. Jadi saudara tidak perlu ini disik, aku disik, itu disik, tidak ada saudara. Karena disik kenapa? Ketika Tuhan menyentuh orang kusta itu, dia tidak tanya saudara, kamu berapa lama? Atau ketika orang tua yang sudah berapa puluh, orang bilang berapa puluh tahun, tidak tahu saya juga, ada di tempat kolam yang bergerak itu, berapa kali dia tidak bisa masuk karena dia tua. Tapi kalau waktunya sembuh, didatangi sama Tuhan. Amin. Jadi saudara harus tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah terlambat pertolongannya. Itu pasti. Akhirnya dia agak kecewa karena saya menolak dia. Maksudnya jangan ngomong kayak gitu. Terus dia, maaf saya omongnya salah katanya. Sampai di rumah saya lirik gini, waduh kok ada penyembahan gitu ya. Tak lirik lagi, aduh kok ada darah, waduh wah ini PR berat buat saya, karena saya harus perangi ini. Tapi diperangi kayak apa? Orangnya itu tetap kayak gitu ya, tidak bisa masuk saudara. Paham? Jadi saudara tidak boleh melanggar. Kalau saudara anak-anak Tuhan harus turut perintahnya. Perintah Tuhan bukan perintah Bu Titik. Kalau turut perintah Tuhan berarti firman itu selalu dibaca dan selalu direnungkan. Setiap kali saudara menerima, saudara harus merenungkan, bukan membenci atau jengkel. Paham? Kadang kita kan kalau di gereja, saudara ya, di bait Allah, ya, ada orang yang aneh-aneh. Yusung ini lah, yang itu lah. Dhamma itu sih. Tuhan bilang, aku tidak peduli. Kamu datang dengan cara apa, aku tidak peduli. Tapi kamu harus ingat bahwa kebiasaan yang kamu datang itu, jangan meremehkan, jangan menjelek-jelekkan ibadah. Ibadahmu sendiri yang mbok coreng, karena kamu merasa tidak puas dengan kesombonganmu. Kamu buat apa? Nah itu hal yang tidak bisa Tuhan maafkan. Tuhan pasti memberi pengampunan pada orang itu. Bertobat, nanti waktunya tiba, iblis akan putar balikmu hidup. Hidupmu diputar balik sama iblis. Baru kita menangis. Kalau kamu tidak mengakui, nah benar sih kenapa? Tidak bisa. Maka itu saudara jangan main-main, karena manifestasi ilahi dunia di dunia ini ada dan benar-benar hidup. Paham? Jadi saudara kalau saat ini ada suatu hari, ini kita lanjutkan. Saya sudah berserah karena saya tahu bahwa penolakan itu pasti ada. Karena Tuhan sudah kasih tahu, malam saya di hotel, Tuhan tunjuk. Dia berdua. Jadi tidak bisa, terang dan gelap tidak bisa bersatu. Terus saya ya apa Tuhan? Saya tidak bilang, terus apa gunanya saya datang? Tidak, saya ya apa Tuhan? Mengalir aja Mbak. Jangan kecewa, berserah pada Tuhan, biarin aja. Ya udah, hanya saya berdoa. Kita mau pengurapan, batal sudah. Hujan terus angin, tumbang pohon di depan tuh tiba-tiba. Saya bingung, Tuhan suruh kok sekarang jadi gini. Itu logika saya. Kalau Tuhan nggak suruh, kenapa saya sampai di sini? Itu intinya. Nah benar sih. Tuhan masih memberi kesempatan pada orang untuk bertobat. Itu waktunya. Kalau kamu tidak bertobat, hidupmu tidak akan bisa sampai di tujuan. Ini saja. Jadi cara yang Tuhan berikan pada kita itu sebetulnya
sangat gamblang. Kalau kamu percaya ibadah mbak aku sungguh-sungguh dan mulutmu dikunci, ndak usah ngomong ngelek no sana ngelek no sini, titik. Paham saudara? Kalau ibadahmu benar, berkat itu akan turun. Kalau ibadahmu benar, waktu Tuhan pasti ada. Duh, aku ini sudah ngati-ngati Bu, ya kayak saya toh. Aku ini sudah ngati-ngati Tuhan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tak lakoni semua. Lah kok kenyataannya kayak gini? Hancur keluargaku. Nama. Tuhan berkata apa? Kamu sudah benar untuk berdoa. Tapi orang di kiri kanan belum benar. Dan yang kamu benar didoakan masih jatuh di dalam dosa. Ya udah. Saya berserah, ya udah Tuhan. Karena ini ada orang yang aku cintai. Apa yang saya lakukan? Saya menangis sebagai remaja. Setiap tetesan air mata ditampung oleh Tuhan. Tapi ingat, PR-mu hanya berdoa. Untuk kelanjutannya, pertobatan bukan dari kamu, tapi orang itu yang bertobat sendiri. Paham sudah? Jadi kalau kata-katamu tidak membangun selamanya, kamu doa sampai 1000 kali, Nabi nata, Tuhan pasti menunggu kamu untuk bertobat. Maka itu Tuhan berkata, di dalam pengayaan ini, ada gereja-gereja Tuhan yang kehilangan umatnya. Nih, aku sedih. Waktu saudara, mari kita imani bahwa kita tidak seperti orang yang dikatakan oleh Tuhan bahwa kita akan hilang. Nah, nama kali ini kita benar-benar di dalam ujian. Kuatkah kita? Bertahankah? Tetap? Atau kita merusak, mempengaruhi kiri kananmu? Dengar, Tuhan itu tidak buta dan tidak tuli. Kiri kananku ada. Terus? No, itu bukan pujian asal. Tuhan akan menjadi saksi perkataanmu untuk membangun atau tidak. Jadi mulai sekarang hati-hati pembicaraan. Karena Tuhan mengintai. Iblis juga mengintai. Tuhan mengintai memberi pertobatan, tak buka, ada kesempatan. Tapi tidak, iblis sangat angkat kamu. Terus kamu jatuh dari bawah lagi. Mau? Ini sudah naik peringkatmu. Sudah masuk di dalam pelayanan. Tuhan tidak izin loh. Saya 3 tahun tidak pelayanan saja. Karena ada pelanggaran. Saya akui semuanya. Saya memang senang melayani. Tapi hati saya masih sakit dengan si A. Nabi nama tidak bisa. Sampai 3 tahun. Tetap jadi jemaat. Di 2 apa tidak jadi. Tambah perih saudara. Kenapa? Karena iblis mengata-ngatai dan menodong kita supaya kita jatuh di dalam dosa. Kualat kasarannya. Tabur tuwe. Hati-hati saudara, karena ini adalah saatnya kata-katamu jangan mempengaruhi si A si B. Kalau kamu bukan disuruh Tuhan dan diutus Tuhan, jangan macam-macam. Karena Tuhan berkata, kali ini aku benar-benar berkata ini ujian buat kalian. Ini pemilihan buat kalian. Kuat kamu atau kamu merusak pengaruh kiri kananmu. Ingat, satu pujian itu yang kamu harus ingat. Jadi, jangan pernah menjelek-jelekan ibadah dimanapun kamu berada. Itu sakral dan kudus. Setiap doa penyembahan pujian, kamu harus tahu bahwa Tuhan punya kuasa. Jangan pupus harap dengan goncangan hidup yang kamu alami. Paham? Jadi kita harus tahu bahwa ibadah yang benar itu harus kamu pahami cara Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Ingat baik-baik. Obat penawar di dalam rasa takut dan beban itu yang berat itu, yang semakin parah itu, satu rahasia saudara. Kita harus belajar mengisi atau belajar membaca firman Tuhan, bukan menjelek-jelekan atau mempengaruhi si A si B. Sama ini diapi gini, supaya dipengaruhi. Akhirnya dia jauh dari pelayanan. Nabi sih, aku menangis di bawah kaki Tuhan. Aku hamba. Tapi Tuhan lebih hancur hati. Hati-hati. Ini adalah peringatan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kamu benar-benar utusanku, kamu akan jadi terang, bukan jadi pembelot.
penfitnah, yang memfitnah kiri kananmu, yang menghancurkan ibadahmu. Nah, hadisi binama, karena di sini sudah tertulis, habinama, ubinama. Ini waktunya kamu harus berjuang dengan kebijaksanaan yang Allah punya. Dan akan terjadi di dalam nafas setiap hidup kita. Bagaimana caranya? Kita harus mengenal Allah. Mari kita akan belajar, saudara. Jangan berkata, saya tidak bisa. Bilang sama Tuhan, Tuhan, ajari hatiku haus dan lapar akan Engkau. Apa? Haus dan lapar. Saudara tahu? Ini kita bicara tentang fisik ya. Kalau saudara puasa, halo? Saudara pagi tidak makan, moro-moro terus puasa, tiba-tiba disuruh puasa sampai 1 hari. Saudara lihat nasi, lihat makanan yang kamu suka, apa akhirnya? Ngiler loh, ya. Nang cepet maam le isan, nang cepet dilek, nang cepet di itu enggak salah. Karena kita lapar, saudara. Nah, beda sih. Setelah makan kita puas. Tapi ingat loh, kepuasan yang kamu alami itu adalah fana. Jadi itu untuk apa? Memberi kekuatan pada fisikmu saja. Paham? Tapi yang Tuhan mau di sini adalah ketika kamu lapar dan haus, kamu cari Tuhan. Cari sebanyak mungkin, beri waktumu. Gak kerja, Bu. Kamu malam tidur daripada kamu ngaco ndak karu-karuan, mikir gak karu-karuan. Doa, sujud, minta Tuhan apa yang kau mau dalam hidupku. Tak serano, bukan ngatur. Saya itu nyanyi, nyembah. Itu namanya kamu betul-betul haus dan lapar mencari Tuhan. Kayak kamu lapar melihat makanan itu. Kamu berusaha semangat untuk makan. Enak makannya. Kenyang, nggak enak di perut. Kebanyakan, betul nggak? Itu muta lah, sing lah. Itu kenyataan saya alami itu. Tapi Tuhan berkata itu fana, tubuh yang fana. Jadi nanti akhirnya jadi tanah. Tapi kita harus pelihara. Bukan berarti kita, kita nggak boleh makan. Boleh, itu harus makan kita. Tapi yang Tuhan inginkan di sini lapar dan haus adalah secara roh. Kamu juga harus belajar. Untuk mempelajari itu butuh waktu dalam proses. Maukah kamu sungguh-sungguh melakukan dengan seizin Tuhan? Maka badai kehidupan itu dalam kehidupan secara pribadi Tuhan mengenalmu. Amin. Jadi uluran tangan itu Tuhan itu sampai. Tapi kalau kita sudah gap dulu dengan kata-kata tidak membangun, kita gap dulu dengan kata-kata ngepi ini, mari gitu dikeroyok sini, ngepi situ. Apakah itu jalan yang baik? Halo? Gak ada tuh hasil, saudara. Iblis yang ketawa. Sebentar lagi kamu bisa jauh, sebentar lagi jauh. Saya bilang, saya milik Tuhan. Saya pasti hancur dan kecewa. Tapi Tuhan lebih berguna, berkuasa. Dia lebih kecewa dengan kelakuan kita. Paham? Jadi marilah kita sungguh-sungguh manifestasi ilahi Hobina di dunia ini menjadi kesaksian hidup kita. Kita ini terang, bukan pencemooh. Kita ini terang bukan menghina si A si B. Kita ini terang bukan kelompok-kelompokan. Tidak ada, saudara. Tidak ada. Kalau kamu memberi dengan tulus, sampai Tuhan bilang, kamu ngasih tangan kanan, jangan ngasih tangan kiri. Jangan sampai tahu, betul enggak? Sama dengan hidup, kamu melayani dengan sungguh-sungguh, tapi kamu setengah-setengah. Tuhan tahu, saudara. No. Saya dibukain. Saya tidak bisa bergerak apa-apa. Saya tahu ini berat. Ini pukulan buat saya. Tapi saya tahu, saya harus merendah lagi di bawah kaki Tuhan. Tuhan bilang, penampian ini berat, hambaku. Kalau orang yang setia akan bertahan sampai Maranatha datang. Jangan kecewa. Itu yang membuat hati saya bukan agak bimbang, bukan kecewa. Sangat drop, karena saya tidak suka perpisahan. Paham, saudara? Karena saya tahu bahwa setiap orang yang bertemu dengan siapapun dan itu membangun, pasti itu adalah saudara kita.
Nabi Nuh. Dan Tuhan mempertemukan agar penyelesaian cepat selesai. Amin. Tapi sekarang aku berapa puluh tahun ikut kamu, ikut Bu Titi. Tapi mana kenyataannya? Nabi Nuh, jangan menghakimi dirimu. Koreksi dirimu. Dan lebih menyerah pada Tuhan. Berarti apa? Tuhan berkenan supaya kamu belajar sabar. Amin. Itu intinya. Jadi kalau firman itu menjadi manusia, yaitu Yesus masuk dalam hidup kita, di antara kita ini, dia memberikan kemuliaan kepadamu. Bahkan dia memberikan dumadesi, kuasanya sebagai anak-anaknya. Ini tidak main-main, ini firman, saudara. Bukan kata-kata saya. Jadi firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Berarti karena kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia Tuhan. Ayub, saudara, saya sering katakan Ayub karena Ayub itu banyak penderitaan, hilang anaknya, ya, hartanya hilang, dirampok, dia masih punya sakit bisul-bisul yang gatal, saudara. Tuhan memberikan firman-Nya di tengah-tengah Ayub, di mana Ayub mulai ngedrop itu, saudara. Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Jadi Ayub itu tahu bahwa Allah itu berkuasa, bisa menyembuhkan, bisa membelah laut merah, dia tahu semua tentang firman-Nya, tentang Engkau. Tetapi sekarang ini mataku sendiri memandang Engkau. Lah ini yang dicari itu kan. Apa kita mau habis dulu seperti Ayub baru kita bilang kayak gitu? Jangan seperti saya. Saya tak bilang nih, jangan seperti saya. Hancur dari bawah mulai berdiri. Umur respiro, ya. Kuat tak kita nanggung. Ingat, firman ini tegas sekali untuk kita. Ayub, dia bilang di sini, bukan saya nih. Ayub 4:25. Coba baca saja. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Dari dulu Ayub doa-doa itu dia cuma dengar oleh Tuhan itu berkuasa, dia memberikan, tapi dia tidak mengalami kuasa apapun dalam hidupnya. Nah ini saudara. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau, karena wis entek kabeh harta benda anak-anake. Dia tidak punya siapa-siapa. Dia hanya datang sujud menyembah Tuhan. Seperti saya, koma baru, ya ampuni aku Tuhan. Nah, enak dari bawah, enggak enak saudara, enggak enak. 3 tahun saya digeletak. Nama Tuhan izinkan 3 tahun berjalan. Nah, berkat turun tapi entak-entak terus habis terus. Nah, itu sih lama. Karena Tuhan berkuasa atas hidup manusia, Dia akan bertindak sesuai dengan kebijaksanaan dan iman. Amin. Jadi saudara, jangan main-main. Saya bilang terus, jangan main-main. Sudah mulut yang kengangguran ini ditutup dengan darah Tuhan. Lebih baik aku membawa berkat. Ojo ikut-ikut juga kalau ada suara sumbang. Hebat, penampilan jadi bangsa. Ini waktunya. Iblis akan mempermalukan orang-orang yang membuat kisruh di dalam ibadah. Kalau kamu ibadah sungguh-sungguh, jangan main-main. Yang muda-muda, jangan mbok anggap remeh. Semua perbuatanmu Tuhan tahu. Paham saudara? Ini adalah pelajaran buat saya dan saudara. Dan saya bersyukur karena dengan kejadian ini, saya berdiri tegak. Bukan karena saya sombong. Saya akui, saya mau belajar. Amin. 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 Ayo saudara, bangkitno semangatmu mengenal Tuhan lebih dalam. Tolong besok hari Senin, bantu saya untuk menyelesaikannya. Amin. Saudara akan tenang, berdoa, dijak omong, berdoa. Amin. Amin. Kalau ada telepon, keluar. Mungkin sudah ada telepon
tentang kerjaan atau apa yang dibutuhkan, masa tidak diterima? Belum ibadah. Wah. Tapi kalau sudah ibadah, maaf, tolong di-silent. Karena kita mau bertemu dengan Tuhan. Amin. Amin. Mari buka hatimu, saudara, karena Tuhan punya kuasa atas hidup setiap pribadi manusia. Saudara, mari, itulah firman Tuhan. Dan memang agak keras hari ini. Saya tahu bahwa kita harus belajar, saudara. Ketika saya sudah melihat semuanya ini, dan Tuhan saya banyak bicara, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, di saat saya sendiri, karena anak-anak lagi keluar, saudara, cucu juga tidur, semua pembantu juga tidur. Di saat saya sendiri seperti ini, saya punya hanya satu kerinduan saya. Beri kesempatan saya selagi saya hidup. Saya mengampuni dan saya mau belajar mengasihi. Tuhan buka, saudara, siapa-siapa. Tapi saya menangis karena saya mencintai dan mengasihi. Cuma doa nama di baitku semua adalah anak-anakku. Tapi di saat mereka memberontak dan berkata yang tidak benar, hatiku jadi sedih. Kamu lupa akan hadiratku. Ampuni saya, Tuhan. Lalu saya diam. Kemudian di ujung sana ada gludak-gludak. Saya bilang, Tuhan, apakah ini roh yang tidak baik? Dan bilang, Dhamma itu tikus lagi beranak. Saya tahu di seberang sana ada yang tidak baik, di seberang sana juga ada yang tidak baik. Tapi bukan berarti Tuhan mengizinkan semua itu, terus Tuhan biarkan kita hancur. Tidak mungkin. Nabi nama. Kalau saat ada roh yang tidak baik, kalau kita masuk dalam doa pelepasan, dengarkan ini, saya saksi. Suatu hari, seperti ini tadi malam, saya melihat ada bunga, ada kemenyan, kain mori, itu kan berdukunan sudah di depan, tidak bisa masuk. Lalu saya bilang, Tuhan, apa yang saya lakukan? Nobina, jangan khawatir, aku akan memberikan firman kepadamu, dan aku akan bicara kepadamu. Loh, saya ini mau pergi loh, Tuhan. Tuhan nasib. Aku ganti hari yang lain. Ambil bagian ini dan selesaikan. Ya. Kenapa, Tuhan? Karena banyak orang yang mencari. Kenebian. Dari situlah saya ngerti mengapa saya dibatalkan. Saya harusnya pergi. Karena Tuhan saya tunjukin hatiku sedih. Berarti jemaat kita, saudara, yang harus mau menggerakkan hatimu. Ayo, ambil kesempatan untuk mendekat pada Tuhan. Bertatap muka dengan Tuhan. Dan Tuhan akan memberitahu jawaban dan keperluan. Amin. Amin. Bukan kesan, Ibu Titi gak jadi pergi. Bukan. Saya juga kecewa. Tapi Tuhan berkata, ngapain? Ini dulu diselesaikan. Begitu nanti dibuang, kelihatan saudara siapa-siapa orangnya. Apakah saya juga marah dengan si A, si B? Tidak. Saya harus mengampuni dan memberi kesempatan untuk bertobat. Nabimu, karena Allah lebih berkuasa atas roh-roh itu. Amin. Mari buka hatimu dan kita menerima pujian dan syukurku. Ingat, setiap apa yang kamu tabur tidak baik, damai, nanti tuanya menjadi tidak baik di seluruh hidupmu dan keluarga. Maka itu mari kita belajar untuk tidak ke sana. Amin. 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 Sopo Bu sing mbok omongi? Loh, saya tidak perlu berkumat kami dan berkata bergosip, tidak ada masalah. Tapi saya hanya pribadi, Tuhan yang mengaturnya. Amin. Ya, itulah firman Tuhan.